Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam langkah kita maupun dalam berbicara kita. Semoga selalu bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas materi di kelas 4, yakni tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika para malaikat sedang berkumpul. Mereka berkata kepada salah seorang malaikat, berbincang-bincang tentang tingkah laku makhluk Allah. Aku tidak melihat seorang manusia yang hidup di bumi ini yang lebih baik dari hamba Allah, yakni Ayub. Ia adalah seorang mukmin sejati, ahli ibadah yang tekun. Ia memberikan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Hari-harinya terisi penuh dengan ibadah. Para kawanan malaikat yang mendengarkan kata-kata pujian dan sanjungan untuk diri Ayub mengakui kebenaran itu. Percakapan para malaikat yang memuji-muji Ayub itu ternyata didengar oleh iblis. Iblis merasa panas hati dan jengkel mendengar kata-kata pujian bagi seorang dari keturunan Adam. Ia tidak rela melihat seorang dari anak cucu Nabi Adam menjadi seorang mukmin yang baik, ahli ibadah yang tekun, dan melakukan amal soleh sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Ia pergi menghadap kepada Allah untuk menghasut. Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub telah menyembah dan memuji-mujimu, bertasbih dan bertasbih menyebut namamu. Ia tidak berbuat demikian seikhlas dan setulus hatinya karena cinta dan taat kepadamu. Ia melakukan itu semua dan berlaku sebagai hamba yang soleh, tekun beribadah kepadamu hanya karena takut akan kehilangan semua kenikmatan dunia. Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah seorang hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekati dirinya kepadaku hanyalah semata-mata dorong oleh iman yang teguh, taat yang bulat kepadaku. Dan untuk menguji keteguhan hati Ayub dan kebulatan imannya kepadaku dan kepada takdirku, aku izinkan engkau untuk mencoba menggodanya serta memalingkannya daripadaku, kata Allah. Dikumpulkanlah oleh iblis setan-setan, segala pembantu, diberitahukanlah bahwa ia telah mendapatkan izin dari Tuhan untuk menggoyang Ayub, untuk merusak akidah dan imannya, memalingkan dari Tuhannya yang ia sembah dengan sepenuh hati dan keyakinan. Dengan berbagai cara gangguan, akhirnya berhasillah kawanan setan itu menghancur luluhkan kekayaan yang dimulai dengan hewan-hewan ternaknya bergelimpangan mati satu persatu hingga habis sama sekali. Kemudian disusul ladang-ladang dan kebun-kebun tanamannya yang rusak menjadi kering dan gedung-gedung yang terbakar habis dimakan api. Sehingga dalam waktu yang singkat, Nabi Ayub yang kaya raya tiba-tiba menjadi seorang yang miskin, tidak memiliki selain hatinya yang penuh iman dan takwa, serta jiwanya yang besar. Setelah berhasil menghabiskan kekayaan dan harta milik Ayub, datanglah iblis kepadanya dengan menyerupai sebagai seorang tua yang tampak bijaksana dan berpengalaman. Orang tua tersebut berkata, sesungguhnya musibah yang menimpa dirimu sangat dahsyat sekali. Aku menaruh simpati kepadamu, wahai Ayub, dan turut bersedih dan berduka cita atas nasib buruk yang engkau telah alami. Nabi Ayub yang memperhatikan kata-kata orang tua tersebut tetap tenang, tidak menampakkan tanda-tanda kesedihan atau sesalan yang ingin ditimbulkan oleh iblis dengan kata-kata rutinnya. Nabi Ayub kemudian berkata, ketahuilah bahwa apa yang aku telah miliki berupa harta benda, gedung-gedung, tanah ladang dan hewan ternak dan lain-lain, semua itu adalah barangan titipan Allah yang dibintangnya kembali setelah aku cukup menikmatinya. Maka segala syukur dan puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepadaku dan mencabutnya kembali pula dari siapa yang Dia kehendaki. Iblis segera meninggalkan rumah Ayub dengan rasa kecewa bahwa racun hasutannya tidaklah termakan oleh hati hamba Allah yang bernama Ayub itu.
Kemudian para iblis merencanakan untuk menggoda Nabi Ayub lewat menghancurkan keluarganya yang sedang hidup rukun, damai dan saling cinta mencintai. Iblis lalu pergi bersama pembantu-pembantunya menuju tempat tinggal putra-putri Nabi Ayub. Lalu digoyangkanlah gedung itu hingga roboh berantakan, menjatuhi dan menimbuli seluruh penghuninya, sehingga mengakibatkan seluruh putra-putri Nabi Ayub meninggal dunia. Kemudian iblis mengunjungi Nabi Ayub di rumahnya dengan menyerupai sebagai seorang dari kawan-kawan Nabi Ayub. Hai Nabi Ayub, sudahkah engkau melihat putra-putramu yang mati tertimbun di bawah runtuhan gedung yang roboh? Kiranya wahai Ayub, Tuhan tidak menerima ibadahmu selama ini, tidak melindungimu sebagai imbalannya bagi amal solehmu dan sujud rukukmu siang dan malam. Mendengar kata-kata iblis itu, menangislah Nabi Ayub terseduh-seduh seraya berkucap, Allah lah yang memberi dan Dia pula lah yang mengambil kembali. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha Pencabut. Iblis lalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk menaburkan benih-benih baksil penyakit ke dalam tubuh Ayub. Baksil-baksil yang ditaburkan itu segera menggayang kesehatan Nabi Ayub, menjadikannya ia menderita berbagai macam penyakit, demam, panas, batuk, dan lain-lainnya, menyebabkan badannya semakin kurus, tenaganya semakin lemah, wajahnya pucat, tidak berdarah, dan kulitnya berbintik-bintik. Iblis memperhatikan Ayub dalam keadaan yang sudah amat parah itu, tidak meninggalkan adat kebiasaan, ibadahnya, zikirnya. Ia tidak mengeluh, tidak bergaduh, ia hanya menyebut nama Allah, memohon ampunan dan minta perlindungan. Nabi Ayub menderita penyakit selama kurang lebih 17 tahun lamanya. Namun selama itu ia tidak pernah mengeluh. Ia terus melakukan ibadahnya dan meningkatkan amal-amal solehnya, berzikir kepada Allah. Suatu ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rob, aku telah diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan kesusahan serta siksaan, dan Engkaulah wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah menerima doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman. Allah memahyukan kepada Nabi Ayub, hantamkanlah kakimu ke tanah, dari situ air akan memancur, dengan air itu engkau akan sembuh dari semua penyakitmu. Dengan izin Allah, setelah melaksanakan petunjuk Allah, maka sembuhlah Nabi Ayub dari segala penyakitnya. Nabi Ayub dipilih oleh Allah sebagai nabi dan teladan yang baik bagi hamba-hambanya dalam hal kesabaran dan keteguhan iman. Hingga kini nama Nabi Ayub alaihissalam disebut orang sebagai simbol kesabaran. Allah telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Ayub bukan hanya dengan memulihkan kembali kesehatannya, namun juga mengembalikan seluruh harta kekayaannya dan juga anak-anaknya, dengan istrinya melahirkan anak-anak kembar. Kisah Nabi Ayub di atas dapat dibaca dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 41 sampai 44 dan surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Terima kasih. Anak-anakku, mengapa kita mempelajari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Tentunya agar kita meneladani sifat yang ada pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Sabarnya luar biasa. Kita sebagai siswa sudah barang pasti akan menerima ujian. Pasti akan menerima ujian. Tugas-tugas, mengerjakan tugas adalah bentuk ujian. Ketika kalian sudah meneladani Nabi Ayub, berapa banyak pun tugas yang diberikan oleh guru, kalian akan sabar dan berusaha mengerjakannya semaksimal mungkin. Tidak ada kata mengeluh. Itulah ciri anak yang meneladani kisah Nabi Ayub atau sifatnya Nabi Ayub alaihissalam.
Kemudian Nabi Ayub mengajarkan kita tentang rasa bersyukur dan taat kepada Allah dalam segala kondisi. Mau kaya, mau dia sedang banyak uang ataupun sedang melarat, sedang miskin, Nabi Ayub ajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur dan tetap beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ayub juga ajarkan kepada kita untuk sabar. Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan Allah. Semua manusia pasti menerima cobaan. Semua manusia yang hidup di muka bumi pasti menerima cobaan dan ujian dari Allah. Maka ketika itu datang menimpa kita, anakku sekalian, tetaplah sabar, tabah, dan berusahalah tetap beriman atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Ayub ajarkan kepada kita untuk berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub ajarkan kepada kita untuk ikhlas dalam menghadapi kehilangan. Semua yang ada pada diri kita adalah titipan Allah dan suatu saat akan diambil kembali oleh Allah. Maka jangan pernah merasa memiliki, tapi kita harus merasa dititipi oleh Allah. Ketika kita merasa itu semua titipan oleh Allah dan diambil kembali oleh Allah, itu tidak akan menjadi buah pikiran bagi kita. Kita akan mudah untuk ikhlas menerima apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Nabi Ayub alaihissalam, dan semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang selalu berserah diri kepada Allah, pribadi yang ikhlas menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.